Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih ringkas yang menghimpun berbagai permasalahan yang tentunya berkaitan dengan siklus kehidupan dan aktivitas seorang ya, individu manusia, seorang muslim. Bahwasanya kita masih berada di kitab Taharah, bab yang pertama berkaitan dengan hukum-hukum toharoh atau bersuci dan air. Gitu. Kita udah mempelajari urgensi dari apa? Toharoh. Bahwasanya toharoh terbagi menjadi dua pemaknaan. Ada toharoh yang disebut dengan maknawi, yaitu adalah sucinya hati dari kesyirikan. Kemudian nanti ada toharoh indrawi. Dan toharoh indrawi inilah yang menjadi pembahasan kita dalam fikih. Karena kalau toharoh maknawi itu pembahasannya dalam akidah. Toharoh sendiri pun kita sudah mengetahui bersama perihal definisinya. Kemudian dari jenis-jenis air yang telah kita bahas, bahwasanya ada air yang suci mensucikan. Air suci yang mensucikan itu adalah air yang layak untuk digunakan untuk toharoh bersuci. Semisal air-air yang digunakan untuk berwudu. Gitu. Nah, di antaranya adalah seperti air hujan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-Anfal ayat 11, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum." Dan Allah menurunkan bagi kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengan air tersebut. Maupun dengan air-air yang lain di mana air tersebut masih dalam satu lingkup air suci yang mensucikan. Kemudian bagaimana kalau air itu tercampur dengan najis? Gitu ya. Bagaimana kalau air itu tercampur dengan najis? Maka kita akan melihat nanti dari sisi volume air tersebut terlebih dahulu. Ya. Nah, ini kita sedikit murojaah sebelumnya. Bahwasanya air terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi dua macam. Ya. Yang pertama, ada air yang disebut dengan air qalil atau air sedikit. Kemudian yang kedua ada air kathir, yaitu air yang banyak. Apa indikator suatu air itu dikatakan sedikit maupun banyak? Nah, air qalil, air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari takaran 2 gula. Ya. Sedangkan air kasir itu adalah air yang mencapai 2 gula atau lebih dari 2 Dua gula. pula. Nah, terkait dengan dua pembagian air di sini berdasarkan volumenya, ketika dia kejatuhan dengan sesuatu yang najis, di sini kita air kolil dulu. Air kolil, air yang kurang dari 2 kula ini, kalau kejatuhan najis ke dalamnya, di dalamnya, nah ya, jika kejatuhan
najis di dalamnya, nah, maka air tersebut langsung akan dihukumi najis. Ya. Airnya dihukumi Oh, najis. Meskipun apa? Meskipun airnya nggak berubah. oh, Meskipun airnya tidak berubah. Tidak berubah apa? Tidak berubah warna, tidak berubah aroma, tidak berubah rasa. Ketika masuk benda najis dan volume air itu 2 kula atau kurang dari 2 apa? Maksudnya kurang dari 2 kula gitu. Ya sudah, langsung terhukum najis. Sedangkan air kasir yang lebih dari 2 kula atau setara dengan 2 kula itu ketika dia kejatuhan najis, ya. Nah, ya. Ketika kejatuhan najis, jika jatuh najis, maka apa? Maka dia tidak akan menjadi najis. Maka dia tidak akan menjadi air yang najis kecuali ada catatannya nih. Kecuali jika berubah warna dari air tersebut atau berubah rasanya atau berubah aromanya. Sampai sini bisa difahami perihal air najis yang berkaitan dengan ukuran volume air yang kita bagi di sini. Ada air qalil dan ada air kasir. air 2 kula kemarin 275 liter Ustaz ya. 200 ya. Dua kulah itu, dua kulah itu nah sebetulnya tidak mutlak, intinya kurang lebih sekitar 200 liter 200 ya. liter. 200 liter atau 216 ya liter atau setara 270 liter. Nah, 1 galon air minum itu sampai enggak 2 kula Ustaz? tergantung nanti, Pak. Tergantung ya. Nah, nah, itu nanti coba dilihat volume air di apa di galon tersebut berapa liter tuh kalau galon biasa itu. Kadang begini Ustaz, lagi mandikan anak kadang pakai baskom kecil gitu kan. Kadang sering Iya. kadang rasanya dikencinginya dia Ustaz gitu. Ya kan nggak mungkin dipakai buat air wudhu juga kan? Nggak. Gitu. Ustaz. Nah, ya itu itu nanti kalau itu dilihat nanti volume airnya tuh. Ya, apakah setara dengan ukuran yang sudah ditentukan di sini dari 2 kula berapa liternya? Nah, kalau misalnya kurang dari itu, kurang dari 2 kula ya sudah. Kalau kejatuhan najis meskipun aroma tidak berubah atau rasa tidak berubah atau warnanya nggak berubah, tetap terhukumi najis karena dia adalah air kolil yang kejatuhan najis. Ya. Jadi kita taruh di sini air kolil. Nah, kita ulangi lagi. Air kolil itu dia adalah air yang kurang dari 2 kula. Ya. Kemudian hukumnya apa hukum air kolil ini? Jika kejatuhan najis, maka langsung Najis. berubah menjadi air yang najis meskipun tidak berubah salah satu sifatnya, baik dari sisi warna, aroma atau rasa. Dan ini ada dalilnya. Dalilnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, apabila air mencapai 2 kula, maka dia tidak membawa najis. Maknanya apa dari hadis ini? Kalau kurang dari 2 kila, kalau kurang dari 2 kula, maka yang membawa najis. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaknya mencuci kedua tangannya berapa? Sebanyak 3 kali. Ya, sebelum apa? Memasukkannya ke dalam bejana, sebelum masukkan ke dalam bejana. Kemudian syarat air kolil. Nah, syarat air kolil sendiri pun juga bukan najis yang ma'fu begitu, bukan najis yang ma'fu, najis yang bisa dimaafkan, bukan najis itu ketika udah kemasukan najis.
Nah, misalkan apa? Misalkan najis yang masuk ke dalam air qalil itu adalah bangkai hewan, gitu. Ya. Nah, kalau najis yang ma'fu itu adalah contohnya ini adalah bangkai lalat, bangkai bangkai lalat satu aja, gitu. Nah, ini juga diperhatikan nih. Nah, itu najisnya ma'fu nggak? Ma'fu najisnya tuh, ma'fu najisnya. Maka ketika kemasukan bangkai lalat ke air kolil nih, jadi najis nggak air kolilnya? Tidak, Ustaz. Tidak, ya itu najis yang ma'fu. Ya seperti bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir saat dipotong. Contohnya adalah cicak. Cicak kan ini kalau dipotong dia ada darahnya nggak? Masuk, pluk gitu ke air. Nah, atau buntutnya lah, buntut cicak Hmm. masuk, pluk ke air kolil yang kurang dari 2 kula. Menjadi air najis nggak? Enggak. Ya. Nah, Oh, najis sendiri ada dua kategori ya, Ustaz ya. Ma'fu dengan ghairu ya, ma'fu. nanti kita akan pelajari itu. Nah, Ustaz. Baik. Ya. Nah, untuk air kasir itu adalah air yang mencapai 2 bulan atau lebih. Begitu ya. Nah, hukumnya itu jika kejatuhan najis maka dilihat dulu. Dilihat dari salah satu dari 3 sisi yang misalkan kalau sifat ya salah satu sifat dari air tersebut baik warna, aroma, rasa itu tidak berubah maka tidak najis. Kalau salah satu dari tiganya berubah maka langsung dihukumi najis. Hmm. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau air itu, nah, nah ya, kalau air itu tercampur dengan benda yang suci. Ingat, kalau tercampur dengan benda yang suci. Masalah yang keempat. Nah, silakan dibaca. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu ar-rabi'atu al-ma'u idza khalatahu tahirun. Qala Khalata tatbu al-ma'u idza madatun. madatun tahiratun ka'auraqi Ka'auraqil al-asjari asjari. ka'auraqil Daun asjari pohon ya. ya awis sabuni awil Sabun. usni Ya. Us. awis sidri Usnan. Usnan. Apa sih usnan itu? Usnan itu atau isnan begitu. Itu adalah mu'arrab. Dia kata serapan dan dia adalah satu jenis tumbuhan yang rasanya asam digunakan untuk mencuci tangan. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-hardu. Di sini kan ada catatan nomor 4. Disebut dalam bahasa Arab wa yuqalu lahu bil Arabiyyah al-hurdu. Oke, al-hurdu. Wa yuqalu bi kasril alif ya aidon. Nah, jadi bisa juga kita bilangnya al-isnan, bukan hanya al-usnan. Gitu. Lanjut. Ini benda-benda yang suci nih. Benda-benda yang suci. Lanjut lagi. awis Awi, sidri awis ya sidri awi sidr. Sidr itu apa sidr? bidarat Ya, betul sekali. Daun bidara. Nah, lanjut. au ghairi Apa ini dzalika dalik? minal Minal. mawadil tahiratun tahiratun Nah, tahirati. tahir Minal mawadi at-tahirati. Gitu. Naat man'ut.
Baik. Nah, al-ma'u air idza khalatathu apabila dia tercampur, nah madatun tahiratun dengan benda yang suci ka aurakil asjar seperti dedaunan, daun-daun gitu. Awis sabun atau sabun. Nah, awil usnan, awis sidr atau daun bidara dan jenisnya. Au ghairi dzalik minal mawadi at-tahirah atau yang selainnya dari benda-benda yang suci lainnya. Ya. Kemudian di sini baca lagi Walam walam yaglib yaghlib dzalika al-mukhalitu alaihi. al-mukhalitu alai. Alaihi. Fasahihu annahu tahurun yajuzu tahiru bihi minal hadasi wan najasati. Ya, nah ya. Fasahih annahu tahurun. Maksudnya tahur. Nah, ya juzu at-tatahuru. At-tatahuru bihi minal hadas Wan wan najasati. najasati. Nah. Nah, ya. Maka pendapat yang sahih di sini, oke, air tersebut tidak didominasi oleh benda yang mencampurinya. Ini dengan catatan teman, dengan catatan apa? Lam yaglib dzalikal mukhalitu alaih. Selama benda-benda tadi itu tidak mendominasi air tersebut. Ya, misalkan dedaunan yang masuk ya ke air dan juga sabun, usnan, bidara tidak mendominasi air tersebut. Ya. Fasahi maka yang benarnya bahwa dia suci dan mensucikan bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan melenyapkan najis. Ingat, hal ini ada catatannya. Lam yaglib dzalikal mukhalid. Al-mukhalid itu yang mencampuri, yang mencampurinya itu lam yaglib dzalika, tidak mendominasi air tersebut, ya, tidak mendominasi afwan, tidak mendominasi alaihi atas air yang dimasuki oleh si mukhalid ini. Maka tentunya hukumnya dia yajuz at-tatahuru minal hadas wan najas. Ini ada dalil dari anna Allah tabaraka wa ta'ala qal wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik atau suci. Kemudian usaplah wajah dan tangan kalian. Nah, kata al-ma'u dalam ayat tersebut adalah nakirah. Kita baca di sini. Falafzul ma'i. Walafzul ma'i fil ayati nakiratun fi siyakin nafi. Faya ummu kullu ma'in. Faya ummu apa? Kul kullu ma'in. Faya ummu kullama'in. Faya umma. Faya umma. Mencakup. Faya umma ya. Nak mansub ya Ustaz. Faya Faya umma. ummu yang mansubnya kulla. Maf'ul bihnya ya ummu. Ya ummu artinya mencakup. Kulla ma'in. La farqa bainal ma'i al-khalisi Wal makhluti yang tercampur. Kholis murni. Baik. Maka di sini lafzul ma'i, lafal ma
Lafal ma di situ kan dalam bentuk nakirah. Kan Allah katakan apa? Falam tajidu ma'an. Ma'an nakirah karena tandanya tanwin tuh. Gitu. Ya, Gak nah. ada al, kosong dari al. Non definitif. Dalam konteks kalimat nafi, dalam konteks kalimat negatif. Maka dia mencakup semua air. Faya ummu kullamain. Maka mencakup apa? Semua air. Tidak ada perbedaan antara air yang murni dan juga yang tercampur. Namun tercampur di sini tercampur dengan sesuatu yang suci, tapi yang suci tersebut yang mencampurinya tidak sampai mendominasi apa? Air suci tadi. Baik, berikutnya wali kaulihi dan Walikau berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, linis liniswati kepada para Allah perempuan, waman yatajahizu ini allati kumna bitah bitajhizi ibnatihi. tahatihi kita Ya, jahizi kumna kumna bitajhizi ibna nah ya ibnatihi ibnatihi. Nah, ini pun juga berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau. Nah, di mana Rasulullah bersabda, silakan dibaca. igsilnaha salasan Ya, au kham betul. Irsilnaha salasan au khamsan au aksar. au Aksarnya aksara aksara ya. Au min aksara min dzalika in in ra'aitum ra'aitunna bima bima'in bima'in kemudian wasidrin 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 waja'alna wajah akhirati kafuran au nah syai'an ya kafuron au syai'an syai'an min min kafurin gitu. Kata Rasulullah apa? Ighsilnaha, mandikanlah dia salasan au khamsan, 3 kali atau 5 kali, au aktsar atau lebih dari itu, min zalika atau lebih dari itu. In ra'aitunna dzalika, in ra'aitunna, nah. Nah, jika menurut kalian ya, memang harus demikian bima'in wasidrin dengan air dan daun bidara. Waja'alna fil akhirah dan gunakan pada basuhan terakhir maksud dari akhirah di sini adalah dan gunakan pada basuhan terakhir ketika memandikan jenazah itu ya pun apa kafuran kapur ya kapur barus baru nah ya au syai'an min kafurin atau ya sebagian dari kafur tersebut. Hadis ini muttafaq alaih ya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.